saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara memasukkan soal ke dalam e-learning sekolah kita. Cara yang pertama tentu terlebih dahulu login, silahkan dengan browser apapun yang ada, boleh login ke websitenya. Ini adalah elearning.smk52.ac.id. Di sini ada menu login, kanan atas ada menu login, kemudian menu untuk nukar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, atau dari sini juga bisa muncul bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada logo, lalu di sini ada keterangan, kemudian di sini ada kursus-kursus yang dipromosikan, lalu di sini ada kategori kursus atau mata pelajaran, kemudian ada juga jurusannya di sini. Nah, selanjutnya untuk login silahkan klik login, kemudian di sini masuk ke menu login, silahkan login dengan akun Bapak Ibu yang sudah ada. Ini saya contohkan login. Setelah berhasil login, di halaman ini ada home, kemudian dashboard, my course, dan site administration. Nah, di dashboard pertama login akan muncul seperti ini, tetap ada penukaran bahasa. Dalam ini tutorial akan saya buat dalam menggunakan bahasa pilihannya adalah bahasa Inggris, biar memudahkan kita dalam penguploadan soal. Kemudian di sini ada event-event 7 hari atau kita sebut dengan kegiatan 7 hari ke depan yang muncul di sini. Salah satu di sini akan ada simulasi untuk kelas 10, 11 dan 12 pada tanggal 19 November 2024. Lalu ada kalender di sini posisinya, kemudian di sini juga ada my course. Nah, kita klik my course, my courses atau kursusku bahasa Indonesianya. Di sini akan muncul pelajaran, akan muncul pelajaran yang oleh admin kita sudah ditambahkan. Jika Bapak Ibu merasa ngajar di kelas tertentu tapi belum ada muncul di sini, maka hubungi admin untuk ditambahkan. Oke, sebagai contoh teknik saya akan masukkan soal pada misal kelas 2 teknik kendaraan ringan. Caranya tinggal klik, cukup klik. Lalu di sini ada MPP, PKK, PMKR untuk guru lain yang masukkan di sini. Kemudian untuk menambahkan soal ini bisa kita contohkan ini. Bapak Ibu di kelas teknik kendaraan ringan tadi, di sini sudah muncul beberapa rekan guru yang lain yang sudah membuatkan ujian UKK, PMKR dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, cara untuk menambahkan soal adalah sebagai berikut, atau menambahkan mata pelajaran sebagai berikut. Halaman ini disebut dengan format topik ya. Bisa diisi dengan mata pelajaran yang akan diujiankan, atau bisa diisi dengan mata pelajaran atau elemen-elemen pembelajaran yang ada di kurikulum. Jika topik di sini muncul sampai 4, kita juga bisa nambah topik berikutnya dengan cara pertama klik edit mode. Oke, di klik edit mode ini kita bisa klik contohnya adalah ini, tambah add topik ya, add topik untuk nambah topik berikutnya, atau topik nanti bisa kita ganti ya, topik ini bisa kita ganti dengan elemen-elemen pembelajaran, atau lebih tepatnya di dalam jurusan itu mata pelajaran. Contoh kalau di TKR itu ada chassis, engine dan lain sebagainya, bisa dimasukkan di sini. Ini sebagai contoh saya masukkan di sini latihan ujian, bisa seperti itu. Bisa kita ganti lalu tekan enter. Nah, akan berganti. Nah, kita tambahkan kegiatan di dalam ini, atau kita mau buat di sini elemen pembelajaran juga boleh, lalu kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita tambahkan kegiatan proses pembelajaran. Caranya adalah, atau kalau ingin menambah topik berikutnya boleh juga seperti ini, tambah topik. Nah, topik akan muncul. Misal di sini elemen K3 keselamatan dan kesehatan kerja jika dipelajari.
Jadi nanti bisa kita memasukkan, ini kita enter, bisa kita masukkan kegiatan pembelajaran, buku, kemudian video, soal-soal, tanya jawab, forum, bisa masukkan di sini. Oke, kita kasih contoh, kita hapus. Kita menghapus seperti biasa, delete aja topik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tadi latihan ujian kita buatkan apa kegiatan yang ada di sini, kita masukkan di sini. Tersedia banyak pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba mengeksplor nanti apa saja yang dibutuhkan. Bisa Bapak Ibu memberikan file ke siswa atau modul atau buku, bisa diupload di sini sehingga siswa bisa membaca. Kemudian bisa link URL ini, link untuk YouTube umpamanya video-video terkait pembelajaran. Nah, saat ini karena kita ingin coba membuat soal, jadi kita klik quiz ya, kita klik quiz. Nah, kita isi contohnya adalah soal latihan ujian. Oke, Bapak Ibu, ini silahkan diisi deskripsinya. Semisal adalah di sini berisikan soal latihan untuk mengerjakan ujian. Mohon ikuti latihan ini sebelum melaksanakan ujian agar terbiasa. Oke, ini bisa ditulis seperti itu, atau nantinya pada saat ujian bisa ditulis materi-materi apa saja yang akan diujiankan, bisa juga ditulis di sini. Oke, selanjutnya klik ini display deskripsi ini di dalam halaman kursus ya. Lalu timing, ini adalah waktu pengerjaan. Kita centang di sini, kita buat kapan akan dimulai. Ini quiz akan dimulai ya, open akan dibuka. Lalu kalau kita centang di sini kapan soal akan ditutup. Sebagai contoh, saya akan membuatkan nanti tanggal 20 November. Kemudian tahun 2024 jam, ini jam ya. Jamnya bisa saya buat jam 8 pagi umpamanya, jam 8.00. Kalau seandainya waktunya saya kasih 2 jam, berarti di tanggal yang sama, tanggal 20, atau mau kita buka berapa hari juga boleh. Ini saya buat di hari yang sama, di jam yang 2 jam saya buat berarti jam 9.00. Oke, kemudian time limit berapa menit yang kita kasih waktunya. Saya kasih umpamanya 50 menit untuk 20 soal rencananya ya. Kemudian ini ada perintah when time expire, ketika waktu habis apa yang harus dilakukan. Ada 3 pilihan. Open item are submit, artinya kuis yang terbuka itu otomatis tersubmit walaupun waktu habis. Atau item must be submit, atau ujian harus disubmit atau diserahkan sebelum waktunya habis. Jadi saya pilih open item are submit aja. Oke, kita pilih itu aja. Kemudian grade tidak ada kategori. Kemudian KKM-nya tidak usah dibuat. Kalau mau buat silakan. Kemudian berapa kali kesempatan ujian diberikan? Jika 1 kali maka hilang pilihan berikutnya. Lalu kalau 2 kali maka dia di sini diminta grading metodenya, penilaiannya apakah nilai highest grade, nilai tertinggi, average nilai rata-rata, first item ujian pertama, last item ujian terakhir. Jika kita buat 2 kali kesempatan ujian. Tapi ketika sekali kesempatan maka hilang pilihannya. Dan nanti jika siswa ada trouble dalam pengujian, apakah bisa diujiankan lagi? Bisa, settingnya kita buka lagi dan kita bikin kesempatan kedua kalinya. Sementara ini saya buat satu dulu. Kemudian layout tampilan. Tampilan ini adalah pertanyaan yang muncul ketika diklik mulai ujian, berapa buah pertanyaan yang muncul. Bisa 1 pertanyaan muncul, bisa 2 pertanyaan sekali muncul, bisa 3 dan seterusnya. Jika kita untuk menghindari nge-lag atau loading lama karena akan diakses ramai siswa, maka kita pilih sebaiknya ya pilih sejumlah soal yang kita buat. Misal 20 soal berarti akan tampil semua soal dengan sistem nanti akan diacak ya, sehingga siswa sulit untuk mencontek. Lalu question behavior, shuffle mau diacak ya, kita acak.
how question behave, biar saja. Deferred feedback, kemudian preview quiz option ini adalah pilihan di mana ketika contoh ini immediately after, setelah kuis selesai apa yang mau dimunculkan, apakah semua soal mau dimunculkan, apakah mau dimunculkan jawaban yang benar, apakah mau dimuncul nilai atau specific feedback, umpan balik ya, atau jawaban yang benar mau dimunculkan. Jadi kita bisa atur. Ini dalam hal ini saya akan buang semuanya, yang muncul hanya setelah siswa ujian, maka dia akan bisa melihat nilainya. Kalau jika ingin mereka tidak melihat nilai, nanti kita download nilainya, maka bisa kita hilangkan saja. Nah, tapi kali ini saya buat mark, artinya mereka langsung bisa melihat nilai mereka setelah ujian. Ini setelah kuis masih dikerjakan, jika kita centang maka akan tahu langsung, oh ini jawaban salah, ini jawaban benar, maka akan ketahuan. Jadi kita hilangkan saja centangnya. Seperti itu, sama dengan ini kita hilangkan saja untuk menghindari nanti siswa akan tahu yang mana benar yang mana salah jika kita centang, dan dia bisa mengajari teman yang lain. Jadi hanya satu centang yang ini saja, mark setelah ujian selesai. Kemudian ini average, apakah mau ditampilkan gambar, tidak usah, akan memberatkan jaringan, biar saja. Kemudian save exam browser, ini untuk penguncian, namun akan kami pelajari lebih lanjut seperti apa nantinya. Kemudian extra action, ini apakah mau kita kasih token sebelum ujian? Kalau ingin kita kasih token, atau jangan sampai siswa bisa ngerjakan di tempat lain tapi token, karena ini membutuhkan token, tentu kita akan memberikan token pada saat waktu ujian. Silahkan masukkan aja tokennya di sini berupa password, terserah angkanya. Contoh saya kasih passwordnya, atau saya tidak kasih token ya. Kalau mau dikasih token monggo di sini. Saya hilangkan, saya tidak kasih token. Kemudian overall deferral feedback ini biar saja. Ini biar saja, racing ini biar saja, tidak ada pengaturan. Lalu klik save and display. Nah, kita sudah membuat aturan, tadi baru hanya membuat aturan soal, kita belum membuat soal. Nah, kita setelah save and display, maka akan dituntun ke halaman ini. Halaman ini ada berapa untuk mengikuti ujian, nanti siswa akan mengklik di sini. Tapi karena di sini belum ada soal, maka di sini muncul di kita add question. Di sini muncul tadi yang kita atur tadi, ujiannya akan dibuka kapan, tanggal kapan akan ditutup, lalu berapa kali dibolehkan ujian, dan berapa menit waktu yang dibenarkan. Nah, untuk menambahkan soal ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa langsung dari question sini, atau dari question atau bank soal. Contoh kalau dari question, jika kita menambahkan maka kita akan pilih seperti ini, akan pilih add soal, new question, satu-satu soalnya kita tambah, satu nanti sampai 20 soal. Sama hal juga kalau dengan question bank juga begitu, bisa. Nah, kita tambah soal. Ini contoh sudah ada soal, karena kita di dalam kursus 11 TKR tergabung dengan guru lain, maka masuk guru lain di sini tidak apa-apa, nanti kita bisa klik aja ke soal latihan ujian, hilangkan karena ini baru yang kita buat tadi, tinggal kita pilih. Ini tadi TKR, ini semua soal, karena dia sifatnya bank soal, semua soal yang dibuat oleh guru-guru akan muncul di sini kalau kita klik yang ini. Tapi kalau kita yang barusan buat tadi soal latihan ujian misalnya, maka di sini belum ada soal yang kita buatkan. Nah, untuk membuat soal bisa dengan cara create new question, cara pertama, atau kita bisa menggunakan import soal ya. Kita coba cara pertama dulu. Cara pertama kita create new question. Kita bisa pilih soalnya benar salahkah, menjodohkan, atau pilihan ganda ini ya, jawaban pendek, numerical, esai, dan lain sebagainya. Silakan nanti di explore lebih lanjut. Saat ini kita buat soal menjodohkan. Add, tambahkan. Oke, kita buat soal nomor 1 umpamanya. Ini untuk question name kita buat nomor 01. Nah, untuk membuat soal, jika kita mau copy paste, pastikan nomor soal itu tidak muncul di sini, hanya soalnya saja. Contoh soalnya presiden Indonesia pertama adalah 23. Oke, titiknya 3 sesuai ketentuan. Lalu ini hanya soal,
kita isi di sini. Kemudian pilihan optionnya kita buat di choice ini, tidak ada, kita atur. Kemudian nih choice 1 ini sama dengan A. Nah, A tidak perlu kita buat A di sini, tapi langsung kita buat besar. Umpamanya kita urut ya, misalnya Soekarno. Jika Soekarno kunci jawaban, maka grade-nya, nilainya kita isi dengan 100. Kemudian choice 2 atau B, Soeharto. Jika ini bukan kunci jawaban, maka biarkan saja non. Ini Soeharto umpamanya Bibi. Kemudian yang 4 atau choice 4 ini ya, yang D, Abdul Rahman Wahid. Kemudian selanjutnya gampang ya, Megawati. Ini contoh ya. Silakan Bapak Ibu, setelah ini apa yang harus dilakukan? Pastikan ya Bapak Ibu, grade-nya kunci jawabannya diisi dengan 100 ya. Lalu kita save change ya. Oke, sudah jadi satu soal. Kita mau lihat soal, bisa klik edit, klik preview. Maka soalnya akan bunyi seperti ini. Nah, lihat Bapak Ibu, ini otomatis teracak. Padahal tadi kan kita bikin Soekarno pertama. Nah, sistem akan mengacak soal. Nantinya karena kita pilih acak, tidak hanya ABC yang diacak, tapi nanti juga soal nomor 1, nomor 3 itu juga teracak antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke, kita kembalikan. Oke, nah itu cara pertama dalam mengupload soal dengan cara manual. Nah, sekarang kita pakai cara impor. Bagaimana caranya? Cara mengimpor, pertama siapkan dulu soalnya. Contoh ini udah saya buatkan. Nih, soalnya udah saya buatkan, soal uji coba. Kita buat soal itu di Microsoft Word. Kita buat soal dalam Microsoft Word ya Bapak Ibu. Dalam membuat soal di Microsoft Word itu tidak boleh kita masukkan, kemarin sudah dipraktekkan oleh Pak Mas Rizal. Ini ada sedikit tambahan dari saya. Nah, ini sesama dengan hal yang disampaikan oleh Pak Mas Rizal kemarin. Ini tidak perlu dibuatkan bullet numbering ya seperti ini. Nah, tidak perlu dibuatkan itu. Ini biarkan saja langsung. Nah, pilihan jawabannya kita buat A huruf besar kapital ya, dalam kurung spasi ya Bapak Ibu, spasi. Jangan lupa kasih spasi setelah A ini. Kita kasih spasi, ini sekali spasi ya Bapak Ibu. A dalam kurung, ini pilihannya. Nah, kunci jawabannya kita buat answer titik 2. Di sini spasi sekali, di sini jawabannya, kunci jawabannya. Oke Bapak Ibu. Lalu misal begini, ini soal pertama. Soal kedua langsung saja, burung Garuda misalnya merupakan lambang negara bla 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 bla. Titik 3, ini A spasi 2009. Kunci jawaban langsung sini, answer titik 2 A. Nah, begitu seterusnya sampai sejumlah soalnya kita buat di Microsoft Word seperti ini. Nah, setelah siap, jangan lupa soal itu disimpan dalam format file, save as, simpan soal tersebut dalam format plain text. Untuk nama soal bebas, namanya bebas. Kemudian simpan filenya itu dalam format plain text ya, plain text. Silakan Bapak Ibu dicoba, lalu tekan save. Nah, biarkan saja. Oke, seperti ini. Nah, jika soalnya sudah siap Bapak Ibu, silahkan kita lakukan upload tadi ya, dengan cara di halaman seperti ini tadi ya. Kita impor, klik question, di sini klik impor, kemudian pilih formatnya icon format, lalu kita pilih choose file, lalu choose file lagi, klik soal tadi, soal uji coba tadi, lalu yang udah kita buat klik open, klik upload this file, maka sudah muncul nih soal uji coba tadi dalam format teks. Lalu kita klik import. Oke, satu soal sampai 20 soal tadi sudah masuk ya. Yang di sini muncul hanya soal, tidak ABCD. Nanti kita lanjutkan. Continue. Lalu soalnya sudah masuk Bapak Ibu, 20 tadi. Mau kita lihat seperti apa soal yang sudah masuk, kita bisa lihat kembali. Ini soal yang pertama kita buatkan secara manual tadi. Lalu ini yang soal
Jadi jumlah soal ini sekarang ada 21 soal, di sini terbaca 21 soal. Karena satu soal tadi kita buatkan manual dan 20 soal tadi terbuat pakai impor ya. Kita hapus saja satu soal tadi. Ini soal pertama tadi kita hapus bisa. Tinggal klik edit lalu hapus. Oke, kalau kita hanya menginginkan 20 soal. Oke, sekarang sudah 20 soal Bapak Ibu. Nah, 20 soal ini jika kita bisa melihat contoh ya. Mau melihatnya silakan preview saja. Nah, ini munculnya alat musik yang berasal dari Riau adalah gendang, drum dan lain sebagainya. Nah, ini sepertinya ada tulisan yang salah. Ini bisa kita edit. Caranya adalah kita kembali saja lalu klik edit ya, klik edit question. Gampang, kita edit lalu kita ganti dengan hapus dengan benar ya. Yang oke, kita save and save change ya, save change cukup. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah ready 20 soal untuk kita impor. Bagaimana caranya? Kita kembali ke question atau ke quiz ya. Nah, ke quiz ini muncul di sini belum ada soal nih seperti ini. Lalu kita tambahkan soal, add question. Kita tambahkan soal, lalu kita klik di sini acak. Shuffle ini acak ya Bapak Ibu. Kita klik add, lalu kita tambahkan from question bank, soal dari bank soal tadi. Oke, di sini muncul pilihan, silakan dipilih soal latihan yang 20 tadi. Oke, Bapak Ibu, ini 20 soal. Jika tidak tampil semua soal di sini, kalau seandainya lebih umpamanya 30 soal, di format ini, notifikasi ini kadang muncul di sini tidak tampil semuanya untuk kita centang. Jadi ada pilihan di sini nanti tampilkan semua soal, klik tombol tampilkan semua soal di sini, maka semua soal akan tampil lalu kita centang saja. Kita pilih. Nah, ini centang semua berarti 20 soal itu akan kita masukkan, akan kita pakai. Add select. Udah baru kita pilih add select question. Oke Bapak Ibu, pack 1 atau halaman 1 berisikan 20 soal. Ini soal tadi. Nah Bapak Ibu, ini soal tadi 20, kemudian yang ini tak ada pengaturan lain, artinya sekarang kita klik ke quiz. Bapak Ibu tadi ada pilihan di sini ya, random. Nanti Bapak Ibu bisa juga membuat soal itu dari acak yang dari bank soal. Umpamanya di bank soal itu kita buat 50, tetapi yang tampil hanya 40 soal, itu juga bisa kita klik seperti ini, random question. Tapi tadi kita mencobakan from question bank. Oke, sudah selesai. Kita lihat Bapak Ibu quiz. Nah, quiz sekarang sudah ready Bapak Ibu, sudah ready, sudah siap dikerjakan oleh siswa. Ini salah satu contoh bagaimana cara membuat soal di e-learning kita SMK Negeri 5 Dumai. Selamat mencoba Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, jika pilihan-pilihan tadi seperti ini kita kembali ya Bapak Ibu. Kita klik saja ini. Ini ya, kembali di sini kan terdiri dari beberapa pilihan tadi. Ini materi di atas, guru-guru lain. MKR ini latihan ujiannya. Bapak Ibu, kalau mau dinaikkan ke atas juga bisa ini Bapak Ibu. Tinggal digeser. Ini maaf, ini ya. Ini tinggal digeser, naikkan ke atas juga bisa. Bisa mau dipindahkan ke atas ya. Bisa, ini biar saja di sini. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak muncul tanda tambah ini, pastikan edit mode ini muncul. Karena kalau jika edit mode tidak kita hidupkan, maka tidak muncul tanda tambah pembelajaran. Ini tapi jika kita edit mode ini kita aktifkan, maka kita bisa nambahkan aktivitas yang lainnya. Contoh, selain kuis tadi kita bisa nambahkan pembelajaran yang seperti hal ini tadi. Kita silakan Bapak Ibu nanti explore. Terima kasih. Nanti akan saya buatkan tutorial juga bagaimana cara memasukkan buku agar bisa siswa mendownload buku tersebut, atau bagaimana cara berdiskusi atau membuat pertanyaan pemantik di dalam, atau eksplorasi konsep lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa keluar Bapak Ibu. Keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bapak Ibu, maaf, memasukkan siswa belum, saya lupa. Saya login lagi, memasukkan siswa biar siswa bisa mengerjakan latihan yang kita buat. Caranya aja kembali ke My Courses,
yang tadi kita buatkan, khusus yang tersedia, ke kendaraan ringan tadi ya, soal yang kita buat tadi. Lalu nih, agar siswa bisa ngerjakan yang ini siswa mana saja, kita bisa pilih ke sini, kita klik partisipan. Lalu klik enroll user. Klik enroll user. Di sini sebenarnya sudah ada nih guru Bapak Ibu. Ada Bukhari, Ambia Oscar, Anggun, Suhaimi Zarin di sini sebagai guru. Nah, untuk memasukkan siswa Bapak Ibu, klik enroll user. Nah, siswa kebetulan oleh admin sudah dibuatkan per kelas. Jadi tidak perlu kita cari satu-satu. Misal contoh anak TKR itu namanya kita contohkan nama anak TKR salah satu si Farel nih, Farel Ganda Saputra anak TKR. Tetapi Bapak Ibu satu-satu kita akan lama, kita manfaat aja kelas yang sudah dibuat oleh admin TKR, misal TKR. Nah, TKR Bapak Ibu, TKR ini ada TKR 1 tahun 2024, TKR 2024 berarti ini siswa kelas 1 sekarang, karena sekarang tahun 2024. Nah, ada siswa TKR 2023 berarti sekarang kelas 2. Nah, karena ini untuk kelas 2 maka kita pilih kelas 2 saja. Nah, kalau Bapak Ibu ngajar paralel umpamanya PKK misal, tapi terdiri dari beberapa kelas, Bapak Ibu tinggal cari saja misal kelas AKL lagi seperti itu, tinggal cari AKL kelas ini misal DKV ya, silakan Bapak Ibu buat. Lalu tinggal klik enroll select user ya. Tapi karena hanya untuk TKR yang saya buat ini, maka saya hapus. Lalu klik saja kelas TKR. Dia sebagai student ya, sebagai murid. Kemudian lalu kita klik enroll selected user. Jadi siswa TKR kelas 2 tadi sudah ada di sini sekarang dan sudah ready mereka untuk mengerjakan ujian sesuai waktu yang sudah kita tentukan. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.